Perkenalkan, nama saya Maulana Iskandar Bakhtiar dengan NIM 18224044. Saya dari Prodi S1 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya dalam manusia dalam layanan kurir, kunci kinerja layanan yang unggul. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis. Pernahkah Anda menerima paket yang datang terlambat atau bahkan tidak sampai? Dalam dunia layanan kurir, seringkali bukan teknologinya yang salah, tapi manajemen sumber daya manusianya. Di video ini, kita akan membahas manajemen sumber daya manusia dalam layanan kurir, kunci kinerja layanan yang unggul, mulai dari rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, motivasi pada karyawan, dan pengukuran kinerja pada karyawan. Yang pertama ada SDM dan industri kurir. Industri layanan kurir adalah sektor yang bergerak cepat dan dinamis. Di balik sistem pelacakan dan aplikasi yang canggih, ada orang-orang yang menjalankan semuanya. Kurir yang mengantar paket, staf gudang yang menyortir barang, dan customer service yang merespon keluhan pelanggan. Tanpa manajemen SDM yang baik, semua proses itu bisa kacau. Yang kedua, tantangan manajemen SDM di layanan kurir. Namun, mengelola SDM di layanan kurir tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul. Yang pertama, tingkat turnover karyawan yang tinggi membuat kurir sering keluar masuk. Yang kedua, beban kerja yang tinggi, deadline yang ketat, cuaca ekstrim, dan tekanan pelanggan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan membuat kualitas layanan tidak konsisten. Dengan begitu, banyaknya kurir yang cepat merasa lelah atau tidak puas karena sistem kerja yang tidak adil atau kurangnya penghargaan kepada kurir. Yang ketiga, strategi manajemen SDM yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus menerapkan strategi SDM yang efektif. Yang pertama, rekrutmen yang tepat. Memilih orang yang sesuai dengan nilai dan budaya kerja. Yang kedua, pelatihan berkala dari skill, teknis, hingga komunikasi pelanggan. Yang ketiga, pemberian insentif dan bonus berbasis kinerja. Yang keempat, evaluasi rutin dan coaching agar setiap karyawan terus berkembang. Dengan ini, kualitas layanan bisa terus meningkat. Yang keempat, dampak positif terhadap kinerja layanan. Dengan manajemen SDM yang baik, dampaknya sangat terasa. Yang pertama, kecepatan pengiriman lebih meningkat, jumlah keluhan menurun. Yang kedua, karyawan lebih loyal dan pelanggan pun lebih puas. Yang ketiga, operasional pun jadi lebih efisien karena kesalahan bisa ditekan. Yang kelima, contoh perusahaan yang menerapkan sistem SDM di perusahaannya. Yang pertama, ada FedEx yang punya budaya pengembangan SDM yang kuat. Yang kedua, di Indonesia, JNE menerapkan pelatihan berkelanjutan dan penghargaan berkala bagi kurirnya. Hasilnya, kinerja meningkat dan keluhan menurun. Dengan kelebihan di setiap perusahaannya masing-masing, perusahaan bisa bersaing dengan jasa layanan kurir lainnya. Manajemen SDM bukan sekedar proses administrasi, ia adalah jantung dari layanan kurir. Perusahaan yang mengelola SDM dengan baik akan menuai hasil dari performa yang unggul. Jadi, sudahkah perusahaan Anda memprioritaskan pengelolaan SDM-nya? Nah, pernah tahu kan bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia dalam layanan kurir? Mulai dari SDM itu sendiri, tantangannya, strategi, dampak, hingga contoh perusahaan yang menerapkan sistem SDM di perusahaannya masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam logistik!